Tutorial kuliah hukum perlindungan konsumen untuk mahasiswa jurusan ilmu hukum. Topik ke-7 dari 30 topik. Pokok-pokok tentang pelaku usaha, bagian pertama. Disediakan di channel Global Tutorial. Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ISEI, menyebut 4 kelompok besar kalangan pelaku ekonomi. 3 diantaranya termasuk kelompok pengusaha, pelaku usaha, baik privat maupun publik. Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut sebagai berikut. A. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya. B. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan atau jasa dari barang-barang dan atau jasa-jasa lain, bahan baku, bahan tambahan, penolong, dan bahan-bahan lainnya. Mereka dapat terdiri atas orang, badan usaha berkaitan dengan pangan. Orang, terdiri atas orang, badan usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang, usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya. C. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket. Dalam bidang periklanan, terdapat beberapa istilah pelaku usaha periklanan, sebagai berikut. A. Pengiklan, yaitu badan usaha yang memesan iklan dan membayar biaya pembuatannya untuk promosi atau pemasaran produknya dengan menyampaikan pesan-pesan dan berbagai informasi lain tentang produk tersebut kepada perusahaan iklan. B. Perusahaan periklanan, yaitu perusahaan atau biro iklan yang merancang, membuat, atau menciptakan iklan berdasarkan pesan atau informasi yang disampaikan pengiklan padanya. C. Media periklanan, yaitu media non-elektronik, koran, majalah, dan lain-lain, atau media elektronik, radio, televisi, komputer, dan lain-lain, yang digunakan untuk menyiarkan dan atau menanyakan iklan-iklan tertentu. Ketiga unsur periklanan tersebut, semua atau masing-masing adalah pelaku usaha periklanan yang bertanggung jawab atas iklan yang dibuat dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Pengadilan meletakkan beban tanggung jawab atas pelaku usaha, adanya tanda setuju dari salah satu pelaku usaha pada draft iklan yang kemudian disiarkan, ditayangkan. Jadi, pengusaha yang menjadi istilah bagi seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan. Berhubungan dengan itu, perumusan tentang perusahaan dalam dunia keilmuan sebagai berikut. A. Perumusan dari pemerintah Belanda, Minister van Justitie Netherlands di dalam memori jawaban kepada parlemen di Netherlands menafsirkan pengertian perusahaan itu sebagai berikut. Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus atau terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri. B. Molengraaf berpendapat bahwa pengertian perusahaan yang dipakai oleh Undang-Undang tahun 1934 nomor 347 adalah pengertian ekonomis. Beliau memberikan perumusan perusahaan sebagai berikut, barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Definisi Molengraaf ini adalah sesuai dengan perumusan Menteri Kehakiman Belanda, definisi mana disetujui pula oleh Prof. Sukardono. C. Polak menambahkan dalam perumusan perusahaan dari Molengraaf dengan keharusan melakukan pembukuan. Dengan demikian, Polak menambahkan untuk komersial pada unsur-unsur lainnya. Pendapat Polak ini memang sesuai dengan keharusan mengadakan pembukuan yang oleh pasal 6 KUHD dibebankan kepada pengusaha. Dari definisi yang diberikan Molengraaf dapatlah diambil kesimpulan bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur berikut. A. Terus-menerus atau tidak terputus-putus. B. Secara terang-terangan, karena berhubungan dengan pihak ketiga, dalam kualitas tertentu, karena dalam lapangan perniagaan. C. Menyerahkan barang-barang. D. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. E. Harus bermaksud memperoleh laba. Pengertian pelaku usaha atau juga disebut pengusaha konsumen dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi. Pasal 1 Angka 3 UU PK. Yang dimaksud pelaku usaha dalam UU PK adalah yang mengandung unsur-unsur A. Setiap orang atau badan usaha. B. Badan hukum atau bukan badan hukum. C. Didirikan atau berkegiatan di wilayah Indonesia. D. Baik sendiri maupun melalui perjanjian. E. Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Setiap orang atau badan usaha.
Yang dimaksud setiap orang atau badan usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang merupakan subjek hukum, yaitu yang mempunyai dan menjadi pendukung hak dan kewajiban. Dalam perekonomian pelaku usaha, setiap orang dimaksud adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha. Begitupun yang dimaksud dengan badan kumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha. Secara teoretis badan usaha dibagi dua golongan berikut. A. Badan usaha yang bukan badan hukum. B. Badan usaha yang badan hukum. Pengertian badan hukum atau bukan badan hukum dalam konteks pelaku usaha adalah suatu badan usaha yang badan hukum memiliki unsur-unsur berikut. 1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha. 2. Mempunyai tujuan tertentu. 3. Mempunyai kepentingan sendiri. 4. Adanya organisasi yang teratur. Jika tidak memiliki unsur-unsur tersebut di atas maka badan usaha tersebut dikelompokkan ke dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum, yakni bisa berbentuk CV maupun firma. Didirikan atau berkegiatan di wilayah Republik Indonesia. Maksud dari unsur ini adalah bahwa baik perusahaan perorangan maupun badan usaha yang berkegiatan usaha atau unsur ini tidak terlalu memperhatikan kewarganegaraan suatu perusahaan atau pelaku usaha. Jadi, yang penting perusahaan tersebut atau badan usaha tersebut berada di Indonesia. Baik sendiri maupun melalui perjanjian. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa perusahaan yang didirikan dan berada di Indonesia itu merupakan perusahaan yang berdiri sendiri dan ada juga perusahaan yang berkegiatan usaha di Indonesia karena berdasarkan perjanjian. Hal ini memberikan peluang kepada para pelaku usaha asing yang berkegiatan di wilayah Indonesia. Kegiatan usaha di bidang ekonomi. Maksudnya pelaku usaha melakukan usaha di bidang ekonomi, misalnya perdagangan barang, jasa, dan lain-lain. Jadi, dari pengertian pelaku usaha tersebut dapat dipahami bahwa pelaku usaha itu dapat perorangan atau perusahaan perorangan dan dapat pula oleh badan usaha yang antara lain badan usaha yang berbadan hukum, perseroan terbatas, PT, badan usaha yang non-badan hukum, persekutuan perdata, firma, atau CV. Istilah dan pengertian pelaku usaha sektor jasa keuangan. UU OJK tidak memberikan pengertian mengenai pelaku usaha, tetapi UU OJK hanya memberikan pengertian mengenai lembaga jasa keuangan. Namun demikian, terdapat pengertian pelaku usaha jasa keuangan diatur dalam POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pasal 1 Angka 1 UU OJK menyebutkan bahwa lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. A. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah. B. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal. C. Perasuransian adalah badan usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha perasuransian. D. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai dana pensiun. E. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Pasal 1 Angka 10 UU OJK menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan lainnya adalah Pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Pegadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lainnya yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Istilah pelaku usaha dalam sektor jasa keuangan ditemukan dalam POJK Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Angka 1 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menentukan bahwa pelaku usaha jasa keuangan adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan,
baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Penasihat investasi. Penasihat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Bank kustodian. Bank kustodian adalah bank umum yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi. A. Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tak pasti. B. Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Perusahaan gadai. Perusahaan gadai adalah badan usaha yang didirikan untuk menyalurkan uang pinjaman kepada nasabah dengan menerima barang bergerak sebagai jaminan. Perusahaan penjaminan. Perusahaan penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan. Hak dan kewajiban pelaku usaha berdasarkan UU UPK. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada prinsipnya melindungi konsumen dengan mengatur dan membatasi gerakan-gerakan pelaku usaha yang mengarah pada tidak terlindunginya konsumen, yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU PK. Pasal 6 UU PK menentukan hak pelaku usaha sebagai berikut. A. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. B. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikat tidak baik. C. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. D. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan pada barang dan atau jasa yang diperdagangkan. E. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan pada undang-undang lainnya. Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak, atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan atau jasa yang sama. Dalam praktik yang biasa terjadi suatu barang dan atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian, yang dipentingkan suatu hal ini adalah harga wajar. Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf B, C, dan D sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK, atau pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut mengabaikan kepentingan konsumen secara berlebihan hingga satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen adalah hak-hak pelaku usaha yang disebut pada huruf B, C, dan D tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya. Sebagai penyeimbang hak pelaku usaha, UUPK juga menentukan kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha, yakni yang diatur dalam Pasal 7 UUPK. Pasal 7 UUPK menentukan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagai berikut. A. Beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. B. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. C. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. D. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. E. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. F. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Demikianlah materi topik ke-7 tutorial mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum.
Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.